Halo teman-teman, kita kembali bersama saya di channel Web Dev LPG. Kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur TCP/IP atau protokol jaringan dari segala jaringan. Panjangan TCP/IP sendiri merupakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan protokol yang melandasi internet dan jaringan internet dunia. TCP/IP itu ada dua komponen. Yang pertama ada Transmission Control Protocol (TCP) dan Internet Protocol atau IP. Internet Working sendiri itu bertujuan untuk menghubungkan host atau device yang terpisah secara geografis dan berbeda fisiknya menjadi satu kesatuan logis menggunakan Internet Protocol atau IP. Jadi dia tujuannya untuk membangun koneksi antar jaringan atau network di mana biasa disebut internet network atau yang kita sebut dengan internet, dan menyediakan komunikasi jaringan dengan bentuk fisik yang beragam. Nah, grup jaringan itu ada 4 macam. Yang pertama itu backbone. Untuk jaringan backbone ini jaringan besar yang menghubungkan antar jaringan lainnya. Contohnya seperti yang sebelumnya itu ada NSFNet dan juga ada EBON kalau di Eropa. Kemudian ada jaringan regional, contohnya jaringan antar kampus. Kemudian ada jaringan yang bersifat komersial, yang dimana menyediakan koneksi untuk backbone kepada pelanggannya. Jadi untuk jaringan komersial seperti Telkom, Bisnet, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya jaringan lokal, yaitu jaringan yang ada dalam sebuah kampus atau sebuah lokasi satu gedung tertentu. Kemudian TCP/IP ini dibuat untuk membentuk suatu standarisasi dalam komunikasi di internet. Dengan TCP/IP, user atau pengguna seperti kita tidak perlu lagi memikirkan bentuk fisik jaringan untuk melakukan sebuah komunikasi atau terhubung dengan internet. Nah, untuk mengidentifikasi host yang berbeda, perangkat jaringan atau interface jaringan, ada yang namanya router. Ini dia harus memiliki sebuah alamat yang biasa disebut IP address. IP address ini bersifat unik dan terdiri dari dua bagian, yaitu nomor jaringan atau nomor IP, kemudian nomor hostnya. Nah, untuk lapisan atau layer pada protokol TCP/IP dibentuk dalam 4 layer, yaitu ada application, transport, internetwork, dan juga network interface atau hardware atau driver. Nah, tiap layer ini memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang pertama ada layer aplikasi atau application, digunakan untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Contoh aplikasinya ada Telnet, FTP, dan SMTP. Kalau SMTP ini biasa digunakan untuk email. Kemudian ada transport. Nah, layer transport ini memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end, secara remote atau jarak jauh. Nah, protokol TCP ini mengirimkan data yang memiliki fungsi untuk pencegahan duplikasi data dan kontrol aliran data. Kemudian juga ada UDP atau User Datagram Protocol yang berfungsi mengirimkan koneksi atau jaringan yang banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat menolerir kerusakan data. Kemudian ada yang namanya layer internetwork atau disebut internet, yang dimana memberikan visual atau tampilan jaringan di internet dan memberikan fungsi routing jaringan atau komunikasi antar jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya itu ada IP,
ICMP, IGMP, ARP, dan EARP. Tapi yang umum kita gunakan adalah IP. Kemudian ada layer terakhir yaitu network interface. Ini biasa disebut juga dengan layer link atau layer data link, yang merupakan perangkat keras atau hardware pada jaringan. Contohnya FDII dan SNA. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai arsitektur TCP/IP. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai model referensi OSI atau Open System Interconnection yang ada 7 layar ini. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.